Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komari dari kelompok 4. Dan di samping saya Muhammad Birro Al-Ghifari akan mempresentasikan sebuah makalah dengan tema definisi Al-Quran dan metode memahaminya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari makalah tersebut. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Proses penurunan Al-Quran berlangsung selama 23 tahun, dimulai dari 610 Masehi hingga 632 Masehi, tahun wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab dan terdiri dari 114 surat dengan berbagai tema, termasuk ajaran tentang kepercayaan, moralitas, hukum dan etika sebagai pedoman hidup. Al-Quran berfungsi tidak hanya sebagai sumber ajaran agama, tetapi juga sebagai pedoman dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik umat Islam. Di dalam tradisi Islam, Al-Quran dianggap sebagai mukjizat yang abadi, tidak dapat ditandingi dari segi bahasa dan kedalaman maknanya. Umat Islam memandangnya sebagai sumber utama hukum Islam atau syariah dan rujukan untuk kehidupan sehari-hari. Pemahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran menjadi aspek penting dalam kehidupan spiritual dan sosial umat Islam. Dalam makalah ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana definisi Al-Quran menurut para ulama. Rumusan masalah yang kedua yaitu metode memahami Al-Quran. Rumusan masalah yang pertama yaitu definisi Al-Quran menurut para ulama. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu yang turun langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Proses penurunannya berlangsung selama 23 tahun, dimulai pada tahun 610 hingga sampai 632 Masehi melalui malaikat Jibril. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, khususnya umat Islam, dalam berbagai aspek kehidupan. Kata Quran dalam bahasa Arab berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut ulama tafsir, Al-Quran bukan sekedar kitab yang berisi hukum, akan tetapi juga mengandung ajaran moral, spiritual, dan sosial yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Berikut pandangan Al-Quran menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, menganggap Al-Quran sebagai sumber hukum utama dalam Islam. Ia atau Imam Abu Hanifah tersebut menekankan pentingnya memahami makna Al-Quran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangannya, Al-Quran mencakup makna yang mendalam dan tidak hanya terbatas pada lafadznya. Ia percaya bahwa pemahaman yang benar terhadap Al-Quran adalah kunci untuk mengembangkan hukum-hukum syariat. Yang kedua yaitu menurut Imam Maliki. Imam Malik, pendiri madhab Maliki, mendefinisikan Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia menekankan bahwa Al-Quran adalah lafaz dan makna yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari makhluk. Dalam pandangannya, Al-Quran harus dipahami dalam konteks tradisi dan praktik masyarakat Madinah pada masa itu, sehingga diberikan panduan yang relevan bagi umat Islam. Yang ketiga, yakni menurut Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali, melihat Al-Quran sebagai sumber utama syariat Islam yang berisi kaidah-kaidah hukum yang tidak akan berubah seiring waktu. Ia menekankan bahwa Al-Quran adalah hujjah atau bukti bagi umat manusia di hari kiamat. Dalam pandangannya, memahami Al-Quran dengan baik adalah kewajiban setiap muslim untuk menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah.
Untuk rumusan masalah yang kedua, yakni metode memahami Al-Quran. Metode yang pertama yaitu metode tahlili. Metode tafsir tahlili adalah sesuatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya di dalam tafsirnya. Penafsir mengikuti runtutan ayat sebagaimana yang telah disusun di dalam mushaf. Penafsir memulai uraiannya dengan menggunakan arti kosakata diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat. Ia juga menggunakan munasabah atau korelasi ayat-ayat serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut kepada satu sama lain. Metode yang kedua yaitu metode ijmali. Metode tafsir ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna global. Di dalam sistematika uraiannya, penafsir akan membahas ayat demi ayat sesuai dengan susunan yang ada di dalam mushaf. Kemudian mengemukakan makna global yang dimaksud oleh ayat tersebut. Keistimewaan tafsir ini praktis, sederhana, mudah dipahami, serta pesan dalam Al-Quran mudah ditangkap. Sedangkan kelemahannya tafsir ini yakni ada pada penjelasannya terlalu ringkas hingga tidak dapat mengemukakan ayat yang luas dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Ketiga yaitu metode muqarrar. Yang dimaksud dengan metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh sejumlah para mufassir. Di sini seorang mufassir menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengkaji dan meneliti mengenai ayat tersebut melalui kitab-kitab tafsir mereka. Mereka itu mufassir dari generasi salaf maupun khalaf. Tafsir mereka yaitu tafsir Bi'al-Ma'tsur maupun tafsir Bi'ar-Ra'yi. Metode yang keempat yakni metode maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i juga disebut dengan metode tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Untuk kesimpulan dari makalah ini yaitu berbagai ulama memberikan pandangan yang beragam mengenai definisi Al-Quran tersebut. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya memahami makna Al-Quran sebagai sumber hukum utama. Menurut Imam Malik menganggap Al-Quran sebagai lafaz dan makna dari Allah yang harus dipahami dalam konteks tradisi. Sementara itu, Imam bin Hambal melihat Al-Quran sebagai sumber hukum yang tak berubah. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Jika ada salah kata bisa dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.